Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jan Paradila dengan NIM C2401241053. Di sini aku mau sharing tentang praktikum biologi perikanan pada Sabtu kemarin tanggal 6 September 2025. Jadi di praktikum kemarin ini, praktikum minggu ketiga, aku dan teman-teman mempelajari tentang bagian reproduksi ikan yang pertama. Sebelumnya kita juga dapat materi tentang praktikum itu sendiri, tentang tingkat kematangan gonad. Jadi TKG itu adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan tingkat kematangannya itu ada dua cara. Yang pertama itu secara morfologis. Secara morfologis ini yang bisa dilihat secara langsung dengan mata telanjang, jadi ukurannya relatif lebih besar. Tetapi dan juga penelitiannya itu bisa dilakukan secara cepat, jadi praktis. Akan tetapi kurang efektif karena tingkat ketelitiannya itu rendah. Lalu yang cara kedua ada secara histologis. Kalau secara histologis itu yaitu cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Metode ini banyak dipakai oleh ikan yang gonadnya itu lebih kecil dan mikroskopis, tetapi perlu waktu yang lama sehingga kurang praktis untuk penelitian di lapang. Karena waktu yang di lapang itu sangat terbatas, jadi mungkin tidak cukup. Oke. Lalu kita menganalisis dengan fekunditas, mengukur fekunditas. Kalau fekunditas ini adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Disebut juga dengan fekunditas mutlak. Ada juga fekunditas nisbi, yaitu jumlah telur persatuan berat atau panjang. Dan juga fekunditas total, yaitu fekunditas atau telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir. Nah, untuk menghitung fekunditas ini kita juga memerlukan beberapa alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan itu ada yang pastinya gelas ukur, cawan Petri 3, lalu counter, bedah tadi udah, terus apa ya? Ya pokoknya itu. Lalu bahannya itu hanya aqueous saja. Alatnya juga jangan lupa kamera, trash bag, sama tisu atau kain lap. Jadi dimulainya yang pertama, di metode fekunditas sendiri ada 3 metode. Yang pertama itu gravimetri, volumetri, sama gabungan. Kalau gravimetri itu dari menghitung bobot keseluruhan, bobot total dari gonadnya. Kalau volumetri kita menghitung volume dari gonadnya tersebut menggunakan aqueous dan juga gas ukur. Sedangkan yang gabungan itu menggunakan kedua cara metode tersebut. Nah, kebetulan karena banyak orang di kelompok aku, jadi kita bagi-bagi per orangnya itu ada 12 orang per kelompok. Jadi tiap 4 orang itu mengerjakan yang berbeda. Jadi kalau aku sendiri dapat kebagian yang volumetri, yang menghitung menggunakan volume. Step-stepnya yang pertama itu kita siapin gonadnya yang akan diteliti, yang akan dianalisa. Lalu kita siapkan juga gelas ukur dengan 5 ml aquades. Lalu kita masukin gonadnya, lalu ukur perubahan volumenya berapa. Kan tadinya awalnya 5 ml, setelah dimasukkan gonad jadi naik ke 7,2 ml. Kalau penelitian aku naik ke 7,2 ml berarti volume dari gonad itu sendiri ada 2,2 mili. Itu dimasukin ke rumusnya nanti, itu VGT. Lalu yang kedua, kita bagian gonad tadi yang sudah dimasukkan ke gelas ukur dibagi menjadi 3 bagian. Bagi 3 bagian itu ntar menjadi gini. Nanti ada bagian atas atau anterior, bagian tengah middle, dan juga bagian bawah posterior. Nanti itu akan di bedah jadi 3 bagian. Lalu setiap bagiannya itu dimasukkan ke gelas ukur yang udah dimasukkan 5 ml aqueous. Jadi bagian anteriornya, middle-nya, sama posteriornya. Tapi tiap bagian itu perubahan volumenya itu cuma boleh naik ke 5,5 ml. Jadi cuma boleh 0,5 ml per bagiannya. Jadi masukinnya tuh kecil-kecil, jangan langsung satu bagian banyak, karena nanti susah juga keluarnya, soalnya gelas ukurnya itu kecil sekali. Jadi kecil-kecil saja, karena setelah dimasukkan ke gas ukur tiap bagiannya berganti-gantian. Nanti gonadnya yang udah diukur volumenya itu dipindahin ke cawan Petri, lalu diuraikan pakai aqueous 5 ml dan juga menggunakan alat bedah untuk memburainya. Nanti diburai kayak diulek gitu biar sel telurnya tuh pada misah-misah. Lalu setelah itu kan nanti ada tiga burayan gonad ya, 3 cawan Petri dengan burayan gonad, ada bagian anterior, middle, dan juga posterior. Nanti di situ kita akan menghitung tiap telurnya menggunakan counter dan juga alat bedah untuk memisah-misahkan. Jadi per
per bagiannya itu ada berapa telur. Contohnya kalau aku sendiri, yang aku bagian posterior kalau nggak salah, dapetnya itu 300-an atau 400-an telur. Memang banyak sekali per bagiannya itu karena telur itu sangat kecil sekali. Setelah itu, setelah diketahui jumlah telurnya per bagiannya, kita hitung fekunditasnya dengan memakai rumus F sama dengan FGT kali T topi per FSG. FGT-nya itu tadi perubahan volumenya dari yang keseluruhan gonad pertama kali itu tadi kan ketemu 2,2 mili, lalu dikali T topi. T topi itu rata-rata jumlah gonad per bagiannya. Nanti jumlah gonad per bagiannya itu ditambah, ada 3 ditambah terus dibagi 3. Lalu habis itu dibagi FSG. FSG-nya itu sudah pasti, FSG-nya itu 0,5 mili. Udah deh, setelah itu kita masukin data ke spreadsheet. Dan juga ada 2 metode lainnya, tapi mungkin next time aku jelasin. Intinya yang lainnya, kedua cara lainnya itu yang gravimetri itu menggunakan timbangan, jadi dihitung bobotnya. Sedangkan yang gabungan itu pakai pipet nantinya. Jadi nanti yang udah diburai nanti, pertama kan ditimbang, lalu diburai juga. Nanti pakai pipet, diambil pakai pipet. Jadi tiap 20 tetes itu keluar berapa gonadnya, dihitung pakai kontak juga. Rumusnya gravimetri dan volumetri ini mirip, yang beda itu cuma gabungan. Rumus yang gabungan itu F sama dengan G kali V kali T topi per Q. G-nya itu hasil timbang gonadnya yang sudah dikeringkan. V-nya itu 5 mili dibagi mili pipet. Topinya itu sama kayak tadi, rata-rata per bagian dibagi Q. Q itu timbangan per sub bagiannya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Dah.